warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan Nur Hanifah dengan NIM 11921000056 dari Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Sunan Gunung Jati Bandung. Saya di sini perwakilan dari kelompok akan menyampaikan sebuah materi yang berjudul Penerapan Strategi Pembelajaran Terpadu. Materi yang pertama akan saya sampaikan mengenai cara mengembangkan tema ke dalam subtema. Salah satu cara untuk mengembangkan tema ini bisa kita gunakan dengan teknik webbing tema atau mapping tema. Setiap tema yang telah diidentifikasi dikembangkan ke dalam subtema, bahkan subtema dalam bentuk diagram seperti jaring laba-laba. Ada juga cara yang bisa kita gunakan untuk melakukan teknik webbing tema. Yang pertama, kita harus memastikan tema utama ini terletak di tengah-tengah. Memang hal ini tidak mutlak atau wajib, tapi untuk mempermudah kita membuat banyak percabangan dan juga akan lebih baik jika mind map ini berinti di tengah. Kemudian dari tema utama akan muncul tema-tema turunan yang masih berkaitan dengan tema utama. Selanjutnya, kita mencari hubungan antara setiap tema dan kita tandai dengan garis, warna, ataupun simbol gambar. Kemudian kita juga bisa memakai tulisan yang bervariasi huruf besar ataupun huruf kecil. Selanjutnya, buatlah tulisan atau simbol gambar dengan warna yang beragam agar menarik juga. Dan kita jangan langsung membuat mind map ini di kertas yang untuk digunakan nanti, tapi kita membuat dulu draft peta pikiran terlebih dahulu di kertas buram. Dan yang terakhir, mulai merencanakan tempat peletakan bagan-bagan dan percabangan dengan sebaik-baiknya. Materi kedua yang akan saya sampaikan mengenai cara mengembangkan subtema ke dalam konsep-konsep yang berkaitan. Jadi terdapat 5 cara untuk mengembangkannya. Yang pertama, kita memilih tema dengan memperhatikan relevansi dengan anak, kegiatan pengalaman, kemudian keseimbangan dalam area kurikulum dan juga ketersediaan alat dan sumber serta potensi proyek. Yang kedua, kita gunakan buku rujukan, majalah, buku bacaan anak untuk mengidentifikasi subtema, istilah, fakta, dan prinsip atau bersikap dengan TFP yang berkaitan dengan tema. Yang ketiga, kelompokkan TFP tadi sesuai dengan subtopik yang dipilih. Yang keempat, tentukan apakah konsep-konsep tersebut cocok dengan anak atau tidak. Dan yang terakhir, kita mengambil 10-5 TFP yang relevan dengan tema. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi yang kedua akan disampaikan oleh teman saya yaitu Syahidan Numilah. Perkenalkan, nama saya Syahidan Numilah dengan NIM 119210075. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang materi yang ketiga, yaitu tentang cara mengembangkan tema ke dalam aspek perkembangan. Cara mengembangkan tema ke dalam aspek perkembangan yaitu yang pertama, bidang atau aspek perkembangan yang meliputi sains, fisik motorik, seni, musik, agama, dan moral. Yang kedua, jenis kegiatan dirumuskan sesuai dengan kebutuhan anak dan secara operasional atau bebas, tidak terpaku oleh tema di buku. Dan yang ketiga, jenis bidang atau aspek perkembangan yang sudah dipilih dapat diperluas dan dapat dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan sang anak. Kemudian saya akan mencoba menjelaskan tentang materi yang keempat, yaitu tentang cara mengembangkan tema ke dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama, berdiskusilah tentang pengalaman yang terkait dengan tema lama. Yang kedua, berkunjunglah ke tempat yang berkaitan atau yang terkait tentang tema baru. Yang ketiga, membacakan cerita yang terkait tentang tema baru. Yang keempat, berdiskusilah sesuai dengan pengalaman anak tentang tema baru. Kelima, mengundang narasumber yang memiliki keahlian atau pengetahuan yang terkait dengan tema. Oke, mungkin itu saja yang dapat kita sampaikan. Mohon